Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan lagi tentang materi writing for research publication. Jadi materi yang pertama ini adalah tentang panduan komprehensif untuk menulis dan juga menerbitkan artikel penelitian, terutama yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu adalah pondasi dan juga struktur manuskrip. Nah, tujuan utama dari menulis ini adalah menghasilkan artikel yang layak terbit di jurnal akademik yang ditargetkan pada akreditasi tertentu, misalkan di Sinta 2. Ini artikel penelitian utama disebut original article atau research article. Nah, komponen utamanya manuskrip ini yaitu terdiri dari introduction atau pendahuluan, yaitu berisi tentang perkenalan topik, terus juga menyatakan masalah dan merumuskan tujuan, serta pertanyaan penelitian atau research question. Lalu kemudian ada methods, yaitu berisi penjelasan prosedur, desain, instrumen, dan juga data analisis yang digunakan secara rinci. Kemudian ada pemaparan hasil atau result, atau juga finding, atau bisa disebut juga sebagai funding, ini yaitu menyajikan data temuan. Kemudian discussion ini adalah menginterpretasikan hasil dan menghubungkannya dengan literatur. Kemudian yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, ini adalah rangkuman kontribusi dan implikasi. Nah, kemudian di dalam penulisan karya ilmiah tentu saja ada peran penulis dan juga afiliasi di dalamnya. Nah, penulis pertama itu biasanya ditandai khusus, misalkan dengan tanda bintang, atau berada di bawah terdapat informasi kotak seperti ada emailnya gitu di bawah namanya. Kemudian ada koresponden, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan editor jurnal. Nah, kemudian inti dari penulisan penulisan karya ilmiah ini tadi yaitu ada research gap, metodologi, dan juga data. Nah, research gap sendiri ini adalah apa sih? Research gap ini adalah kesenjangan penelitian. Nah, ini adalah celah dalam pengetahuan atau topik yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Dan menyatakan research gap adalah keharusan karena ia menunjang pembahasan dan membenarkan perlunya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, kemudian di dalamnya itu juga ada pembahasan bagaimana cara menulis tinjauan pustaka yang efektif, yaitu dengan cara tulis apa yang sudah diketahui, kemudian tulis apa yang belum diketahui, dan juga tulis research gap atau apa yang akan penulis lakukan untuk mengisi celah tersebut. Nah, selanjutnya ada metodologi section. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, terutama untuk penelitian kuantitatif. Nah, yaitu pendekatan atau desain penelitian ini pilih desain yang mau digunakan. Kemudian partisipan dan sampling, yaitu menentukan sampel dan cara merekrutnya seperti purposive sampling. Kemudian research instrument. Nah, instrumen ini misalkan kuesioner harus diuji coba terlebih dahulu. Nah, kemudian ada prosedur dan juga etika, yaitu menjelaskan prosedur pengumpulan data dan etika. Misalkan harus berhati-hati dengan nama partisipan karena itu berhubungan dengan etika penelitian. Nah, data dan statistik kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini berpegang pada paradigma positivisme, yaitu objektif, dapat diukur, dan dihitung. Nah, kategori data atau tipe kategori data dan juga karakteristiknya, yaitu kualitatif, itu biasanya ada memakai data dengan tipe nominal, yaitu kategori tanpa urutan, misalkan jenis kelamin. Kemudian ordinal, yaitu dengan urutan peringkat jelas, misalkan tingkat persetujuan. Nah, kemudian di kuantitatif ini ada interval. Nah, interval ini adalah jarak antar nilai sama, tidak ada nol absolut, misalkan suhu. Kemudian ada rasio. Ada nol absolut sejati, bisa untuk menghitung kuantitas, misalkan berat dan juga jumlah. Nah, kemudian apa itu sih statistik? Nah, statistik itu haruslah menggunakan deskriptif atau seperti rata-rata dan inferensial statistik itu untuk menggeneralisasi ke populasi. Kemudian inferensial test, yaitu uji parametrik, misalkan t-test, ANOVA, dan uji non-parametrik. Nah, kemudian hasil, diskusi, dan juga kesimpulan. Hasil atau result dan hipotesis. Result hanya menyajikan angka dan deskripsi data, bukan interpretasi.
Kemudian penelitian hipotetik harus ada null hipotesis atau H0, yaitu artinya menolak adanya efek, dan juga alternatif hipotesis menyatakan adanya efek atau hubungan. Nah, kesalahan pengambilan keputusan itu bisa ada beberapa jenis, yaitu tipe yang pertama itu ada type 1 error, yaitu menolak hipotesis null padahal seharusnya diterima, yaitu menyimpulkan ada hubungan padahal tidak. Terus kemudian ada type 2 error, yaitu menerima H0 atau hipotesis null padahal seharusnya ditolak atau menyimpulkan tidak ada hubungan padahal ada. Nah, discussion atau conclusion. Discussion itu merupakan interpretasi dari hasil. Penulis menganalisis temuan dan membandingkannya dengan literatur yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.